Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari neo-kantianisme, mazhab Baden. Tokoh penting dari mazhab ini adalah Wilhelm Windelband dan Wilhelm Dilthey. Menurut Windelband, ada dua jenis ilmu pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat tersendiri, yaitu ilmu pengetahuan alam yang disifatkan sebagai ilmu pengetahuan nomotetis atau nomothetic science, dan ilmu pengetahuan budaya atau ilmu pengetahuan historis disifatkan sebagai ilmu pengetahuan ideografis atau ideographic science. Pemikiran Windelband ini diteruskan oleh Wilhelm Dilthey. Ia adalah seorang sejarawan, psikolog, sosiolog, dan sekaligus sebagai seorang filsuf. Yang menjadi dasar filsafat Dilthey adalah pengalaman. Karena dalam pengalaman tidak hanya diungkapkan aktivitas dirinya sendiri, tetapi juga aktivitas dunia luar seperti yang diperoleh dalam pengalaman hidup. Realitas kehidupan manusia selalu mengadakan hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial. Dari hubungan ini muncul segala pengalaman dan pikiran. Hal inilah oleh Dilthey dinamakan dengan filsafat kehidupan atau life philosophy. Setiap bagian dari kehidupan berhubungan erat satu dengan yang lain. Menurut Dilthey, filsafat dan sejarah merupakan suatu aktivitas yang sangat erat. Dilthey berpendapat bahwa hidup adalah hubungan yang penuh dengan variasi atau nuansa yang dialami oleh setiap individu secara berkesinambungan. Segala sesuatu yang hidup adalah identik dengan sejarah. Bagi Dilthey, hidup ini adalah hidup kemanusiaan yang berhubungan dengan sejarah. Meskipun Dilthey sangat mementingkan pengalaman, namun pemikirannya tidak sama dengan pemikiran empirisme berupa pencerapan dan kesan-kesan indrawi, tetapi suatu pengalaman yang mempunyai struktur dan makna. Dengan sendirinya manusia telah menggunakan prinsip-prinsip untuk mengatur pengalamannya. Prinsip-prinsip pengalaman hidup manusia oleh Dilthey dinamakan sebagai kategori-kategori kehidupan. Kategori tersebut adalah nilai yang memungkinkan manusia mengalami waktu sekarang, maksud yang mengarahkan ke masa depan, dan makna yang mengingatkan kembali ke masa lampau. Dalam hidup sehari-hari, kategori-kategori tersebut berfungsi tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Misalnya, menilai suatu pemandangan alam yang sangat indah. Menurut Dilthey, untuk mengetahui arti kehidupan, seseorang harus menanti sampai detik-detik kematiannya. Begitu pula tentang sejarah, orang harus menanti sampai akhir sejarah untuk dapat menentukan arti sejarah. Kehidupan seseorang tidak berarti kecuali kalau kehidupannya terjalin dalam sistem yang berkaitan. Sistem ini akan mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam bangsa dan periode-periode sejarah. Setiap periode tidak hanya mengandung aktivitasnya sendiri, tetapi juga aktivitas masa lampau yang merupakan persiapan bagi masa depan. Periode masa lalu dan masa sekarang, kemudian periode yang sekarang dan masa yang akan datang mempunyai hubungan yang mendalam seperti dalam sejarah kehidupan seseorang. Dalam pemikirannya tentang ilmu pengetahuan, Dilthey membedakan ilmu pengetahuan kealaman dan ilmu pengetahuan budaya. Menurut Dilthey, yang termasuk dalam ilmu pengetahuan budaya adalah ilmu sejarah, ekonomi, hukum, politik, antropologi, psikologi, bahasa, kesusastraan, dan lain-lainnya. Sedangkan yang digolongkan dalam ilmu pengetahuan kealaman adalah fisika, kimia, astronomi, geologi, zoologi, botani, fisiologi, dan lain-lainnya. Perbedaan kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan alam, objek kajiannya berkaitan dengan kealaman, gejala atau fenomena yang ditimbulkannya bersifat berulang-ulang, dan cara bekerjanya mencari hukum nomotetik, yaitu mencari prinsip-prinsip yang berlaku umum tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Sedangkan ilmu pengetahuan budaya atau ilmu pengetahuan kemanusiaan yang juga disebut sebagai humaniora, objek kajiannya mencari hukum ideografis dengan memberikan gambaran deskripsi tentang suatu peristiwa pada tempat dan waktu tertentu. Menurut Dilthey, ilmu pengetahuan budaya mempunyai metode tersendiri yang tidak dapat diasalkan dari metode ilmu pengetahuan alam. Apabila ilmu pengetahuan alam berdasarkan pada metode Erklaren, metode Erklaren ini adalah metode yang menjelaskan suatu peristiwa melalui kausalitas sebab akibat berdasarkan hukum alam yang bersifat umum. Sementara ilmu pengetahuan budaya berdasarkan pada metode Verstehen,
yaitu memahami makna dari produk-produk yang bersifat manusiawi. Dalam menerapkan metode Verstehen tersebut, Dilthey memberikan prasyarat. Pertama, harus membiasakan diri dengan proses-proses kejiwaan dalam memahami suatu makna. Misalnya, untuk mengerti cinta, maka harus mempunyai pengalaman tentang cinta. Kedua, pengetahuan yang bersifat kontekstual, artinya suatu tindakan manusia harus dipahami secara menyeluruh. Ketiga, harus mempunyai pengetahuan tentang sistem sosial, budaya, dan bahasa. Misalnya, untuk memahami suatu sistem sosial kelompok tertentu, maka harus mempunyai pengetahuan tentang bahasa dan budaya. Usaha Dilthey untuk menerangkan metode Verstehen dan ilmu pengetahuan budaya berkaitan erat dengan konsepnya tentang filsafat kehidupan atau life philosophy yang berkaitan dengan pengalaman hidup. Dalam metode Erklaren, dijelaskan mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang berulang kali terjadi secara teratur. Penjelasan ini terdiri dari dua aspek, yaitu explanandum, yaitu gejala-gejala yang hendak dijelaskan, dan explanans, yaitu gejala yang merupakan penjelasannya. Pada prinsipnya, explanandum meliputi apa saja yang dipertanyakan oleh ilmu empiris atau ilmu pengetahuan kealaman tentang mengapa atau apa sebab sesuatu terjadi, baik yang menyangkut suatu gejala tertentu maupun suatu hukum yang bersifat umum.